narasumber kita yang pertama dengan topik pemanfaatan Internet of Things dalam bidang agroteknologi. Wow, internet dan bertani, apa hubungannya ya? Apakah kita sambil mencangkul terus main internet? Atau seperti apa? Bagaimana internet ini berperan dalam dunia agroteknologi? Saatnya kita akan mendengarkan langsung. Mari kita sambut Bapak Profesor Insinyur Dana Indra Sensuse, mohon maaf. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar Pak Prof? Semoga baik ya. Sehat ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan Pak. Baik, sambil Prof Dana bersiap-siap, izinkan saya membacakan profil singkat dari Profesor Dana. Nama lengkap Dana Indra Sensuse, lahir di Jember, 22 Oktober tahun 1961. Masih muda ya Pak ya. Menyelesaikan S3 di University of Toronto, Kanada. Prof Dana adalah guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, sekaligus menjabat sebagai Kepala Lab E-Government and E-Business Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Profesor Dana ini juga merupakan anggota dari Association of Information Systems dan Institute of Electrical and Electronic Engineering. Profesor Dana pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya usia 10 tahun dan 20 tahun Republik Indonesia. Kemudian pernah mendapatkan H. Clement Harrison International Award Dalhousie University Kanada tahun 1994. Pada tahun ini saya baru berusia 3 tahun, Prof. Tapi Prof sudah mendapatkan penghargaan, luar biasa ya. Nah, bidang minat dari Profesor ini adalah e-government, e-business, e-commerce, smart city, dan data mining. Dalam 5 tahun terakhir, Prof Dana memiliki 7 hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah model Smart Government Nusantara, konsep model knowledge management untuk aerospace di Indonesia, dan berbagai kekayaan intelektual lainnya. Prof Dana sering berpartisipasi dalam kegiatan seminar, konferensi, training, workshop, dan jurnal, baik sebagai reviewer, pemakalah, maupun narasumber. Selain turut terlibat dalam banyak kegiatan pengabdian masyarakat, Prof Dana aktif menulis jurnal baik internasional, nasional, maupun proceeding internasional. Hampir 200 karya ilmiah yang ditulis oleh Profesor Dana. Bagaimana dengan kita dosen-dosen Uniraya? Jangan mau kalah. Semoga rekor ini membuat kita lebih semangat lagi ya. Nah, luar biasa. Seorang profesor dengan kekayaan karya ilmiah saat ini dapat berbagai ilmu untuk seluruh sobat Uniraya dimanapun berada. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan ini, sobat Uniraya, sambil mendengarkan pemaparan materi nantinya, sobat Uniraya dapat melayangkan pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Jika instansinya dari Uniraya, boleh langsung dituliskan Uniraya, tetapi kalau dari luar boleh dituliskan umum. Dilanjutkan dengan pertanyaannya, dan di sesi diskusi nanti kita akan bahas bersama-sama, lebih tepatnya akan dibahas oleh Profesor Dana. Baik Prof Dana, saya ingin berpantun buat Bapak ya. Buah mangga, buah durian, kepada Prof Dana kami silahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Ibu Pembina Yayasan, kemudian yang terhormat Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Nias Raya, Bapak Ibu dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Nias Raya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang Internet of Things ya, dan saya diberi amanah oleh Pak
Tobias untuk menyampaikan tentang manfaat Internet of Things dalam bidang pertanian. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, bahwa kita sekarang sudah masuk dalam era digital. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa apa yang sudah kita rasakan hari ini sebenarnya bukan hal yang cepat terjadi, tapi merupakan suatu evolusi, ya. Jadi perlahan-lahan, dan kalau kita lihat dalam dunia industri itu kita sudah mengalami 4 tahapan, ya, yang sekarang kita masuk dalam revolusi industri yang 4.0. Baiklah, jadi ini agenda saya. Tentang yang pertama, mungkin saya akan ceritakan dulu kaitannya Internet of Things itu dengan kaitannya dengan revolusi industri itu, ya. Jadi di dunia ini kita sudah mengalami 4 tahapan signifikan, ya, gelombang terhadap perubahan-perubahan dalam industri. Yang pertama tentu kita sebut dengan industri 1.0, ya, atau 1.0. Nah, itu yang ditandai ada temuan ketel uap, mesin ketel uap, yang itu akan merombak semua kegiatan-kegiatan perekonomian pada waktu itu, dan dengan adanya ketel uap, kegiatan perekonomian akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita masuk industri, revolusi industri 2.0, yang ditandai dengan penemuan waktu itu adalah listrik. Ini luar biasa dan sangat membantu kehidupan manusia. Dan seterusnya adalah industri 3.0 yang ditandai dengan adanya temuan-temuan dalam bidang elektronika, salah satunya komputer. Dan sekarang kita sudah masuk industri 4.0 yang ditandai adanya satu internet, jaringan internet yang luar biasa ini. Jadi dengan adanya teknologi, terutama teknologi digital dalam industri 4.0 ini, teknologi itu luar biasa. Jadi ada 4 teknologi yang sangat signifikan sebenarnya. Yang pertama adalah big data. Big data itu sekumpulan data yang luar biasa banyaknya, yang tidak mungkin diproses dengan menggunakan komputer biasa. Nah, itu harus bisa diproses dengan suatu device komputer yang memang khusus, ya, untuk big data ini. Karena apa? Sebenarnya data itu merupakan suatu kekayaan kita. Minyak, seperti yang diucapkan oleh Pak Presiden bahwa pentingnya data itu. Oleh karena itu, di era industri 4.0 ini, data itu menjadi suatu kekayaan kita. Data yang selama ini kita buang-buang, sebaiknya data ini kita olah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat sekarang, kenapa perusahaan-perusahaan besar gitu, ya, dengan sukarela menyediakan aplikasi, sebenarnya tujuannya untuk menangkap data kita semua. Seperti Bapak Ibu sekalian menaruh emailnya di Gmail tanpa membayar. Bukan tidak ada keuntungan bagi perusahaan Google, tentunya ada suatu keuntungan, yaitu mereka bisa menangkap data Bapak Ibu sekalian, dan itu akan bermanfaat bagi Google. Ya, jadi Google bisa melakukan personalisasi, bisa mengetahui orang ini kegiatannya apa saja setiap hari, orang ini sukanya apa. Nah, itu semua itu berbasis data. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar dunia dengan sukarela menyediakan infrastruktur yang secara global, dan kita bisa menikmati dengan free, tanpa bayar, ya, seperti tadi Google dan lain sebagainya. Facebook juga demikian, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan Facebook, ya, bisa gunakan Instagram, menaruh foto-foto, dan semuanya itu ada manfaat bagi perusahaan itu. Jadi itulah sebenarnya data-data kita, ya, akan merupakan suatu barang berharga bagi mereka. Nah, ini menjadi suatu ciri dari industri 4.0. Ya, jadi itu yang pertama, teknologi adalah big data. Ya, jadi big data itu luar biasa jumlahnya, luar biasa variasinya. Data itu tidak hanya dalam bentuk
teks ya, tapi dalam bentuk angka, dalam bentuk image, dalam bentuk suara. Nah, itu mereka olah sembilan rupa. Kemudian yang kedua adalah artificial intelligence, AI. Ya, jadi kecerdasan kita itu sebenarnya disimpan di dalam suatu sistem. Ya, yang disebut kecerdasan itu sebenarnya kita menyimpan knowledge, pengetahuan. Jadi misalnya yang disebut pengetahuan itu sederhananya begini. Jika hari ini cuaca suhunya sekian, anginnya sekian, dan udara sekian, maka akan hujan. Nah, itu suatu pengetahuan. Jadi suatu yang disebut satu pengetahuan. Dan kita kumpulkan setiap pengetahuan itu sampai beribu-ribu pengetahuan, dan itu bisa menghasilkan suatu knowledge baru, menghasilkan suatu knowledge baru. Jadi kenapa sekarang misalnya suatu sistem itu ngerti? Kalau kita kasih kasus gini, loh dia kok bisa ngerti? Ya karena apa? Sistem itu di dalamnya sudah punya pengetahuan-pengetahuan dengan dia proses, dan dia tahu orang ini sukanya. Oleh karena itu kalau kita masuk dalam suatu misalnya department store, kemudian di situ ada kamera, sebenarnya orang pemilik toko itu tahu bahwa ini customer saya yang loyal, ini tidak. Karena apa? Dari wajah kita sudah mereka bisa nangkap siapa orang itu. Ya, itu yang disebut dengan kemampuan personalisasi. Ya, jadi data-data kita itu sebenarnya sudah direkam. Ya, kemudian pengetahuan itu mereka buat sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan berdasarkan data tersebut. Jadi kalau kita bisa menangkap sesuatu kejadian di luar, misalnya ada suatu asap, oh ini asap ini merupakan kebakaran atau asap, itu ngerti sistem. Karena di belakangnya itu ada suatu yang kita sebut dengan kemampuan memproses dengan menggunakan artificial intelligence. Dan sampai kepada seseorang yang mungkin dari wajahnya, oh orang ini sedih, orang itu gembira. Nah itu kita sebenarnya sistem sudah bisa memprediksi seperti itu. Jadi itulah kemampuan yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Yang di belakangnya adalah sebenarnya pengetahuan-pengetahuan itu sudah terkumpul di situ. Dan yang ketiga yang kita bahas sekarang itu teknologi Internet of Things. Ya, jadi itu adalah suatu teknologi luar biasa yang banyak digunakan untuk menangkap apa yang ada di lapangan. Ya, karena kita dengan menggunakan Internet of Things, sebenarnya ada 3 layer, ada 3 bagian dalam Internet of Things. Ya, yang pertama adalah sisi sensor, jadi sistem itu harus ada sensornya untuk menangkap kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Dari sensor itu kemudian data dikirim melalui suatu network jaringan dan diolah, ya, sehingga kita tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, teknologi seperti itulah kita sebut dengan Internet of Things, ya. Dan beberapa teknologi unggulan lainnya di dalam AI ini. Dan sekarang permasalahan muncul lagi, ya bukan permasalahan, adalah inovasi dalam teknologi industri 4.0 ini adalah blockchain. Nah, blockchain itu adalah suatu teknologi yang dianggap cukup aman, ya, sehingga banyak sisi keamanan sistem itu, terutama dalam sistem informasi, dalam sistem digital, mereka menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain ini yang sulit untuk ditiru. Ya, jadi itu. Nah, itulah adalah 4 teknologi utama yang muncul di dalam industri 4.0 ini. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa teknologi yang sangat signifikan dalam teknologi 4.0. Yang pertama tadi yang disebut dengan big data analytics, ya. Jadi semua data kita itu disimpan sebenarnya, ya, data personal, ya, data Anda, kemudian dari Facebook, dari Instagram, dari mana itu mereka simpan, dan itu bisa kita olah. Dan ya dengan menggunakan data analytics kita bisa mengetahui personalisasi orang ini sukanya apa. Jadi ini nanti teknologi ke depan big data ini dan tentunya data analytics itu, kita seorang pimpinan itu sebenarnya seorang pimpinan daerah itu nggak perlu lagi capek-capek kampanye. Karena apa? Dengan menggunakan teknologi ini kita tahu bahwa masyarakat sebelah sana itu dia sukanya apa, inginnya apa.
itu mudah ditangkap dengan menggunakan teknologi ini, ya, dengan menggunakan big data analytics ini. Yang teknologi yang kedua adalah yang cukup, ya, itu adalah Internet of Things tadi, ya, Internet of Things tadi. Jadi adanya suatu sensor yang bisa menangkap dan mengolahnya, dan kita bisa memberikan respon. Dan ini yang menjadi tumpuan kita adalah cloud computing. Karena semua tidak akan berjalan kalau tidak ada jaringannya, tidak ada internetnya, ya. Jadi ini sebenarnya internet, ya, internet. Jadi Internet of Things itu, ya, salah satu fondasinya di cloud-nya ini, cloud computing-nya itu. Jadi bagaimana suatu jaringan-jaringan internet itu dengan kecepatan tinggi dan mampu memproses data yang cukup besar, ya, yang luar biasa besarnya dengan cepat. Ya. Jadi kalau ininya lambat, ya semuanya bisa lambat. Artinya kita tidak bisa melakukan monitoring dengan cara real time. Ya. Jadi real time itu memang mahal. Ya. Nah, itulah beberapa teknologi yang cukup signifikan di dalam industri 4.0 ini, ya. Nah, tentunya teknologi-teknologi ini membawa perubahan, tadi manfaat. Nah, di dalam pemerintahan teknologi itu banyak digunakan yang disebut dengan smart government. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang kenal namanya e-government, ya, ini sudah mengarah ke arah smart, cerdas, pemerintahan yang cerdas. Ya, dengan konsep smart itu kita tahu bahwa apa yang terjadi di, misalnya contohnya di ini jalan, dan sini ada suatu sensor yang dipasang di sini, sehingga kita sebenarnya nggak perlu polisi lagi untuk mengamankan jalan ini, cukup dengan menggunakan sensor, dan itu yang akan menangkap orang itu melakukan kesalahan atau tidak, dan langsung dapat tiketnya. Jadi inilah sensor-sensor yang dipasang, dan ini salah satu penerapan Internet of Things di pemerintahan, ya. Jadi yang kita sebut dengan smart government itu, sehingga langsung diberi tiket dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan mengarah ke arah smart ini atau cerdas, pemerintahan cerdas, ini yang kita sebut gerakan smart city. Nah, gerakan kota cerdas, dan ini adalah sudah mendunia. Jadi kota-kota besar di dunia, misalnya yang ada di London, kemudian di Korea, kemudian di Singapura, mereka sudah menerapkan konsep yang disebut dengan smart city. Ya, jadi ini konsep. Kalau kita bicara smart city, apa sih yang sebenarnya komponennya? Di situ ada smart governance dari pemerintahan, unsur pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan, yang selama ini mereka menggunakan komputer, ya, untuk transaksi biasa, tapi ini dijalankan dengan menggunakan konsep cerdas, smart. Jadi kita bisa langsung mendeteksi apa yang terjadi di lapangan tadi, yang kita sebut dengan tadi IoT di jalan raya, sehingga polisi nggak perlu lagi, polisi sudah tahu, ya, kalau terjadi kebakaran dengan cepat nanti dinas pemadam kebakaran mengarahkan pemadam kebakaran ke lokasi itu, karena semua itu kita bisa lakukan dengan menggunakan smart city konsep ini. Nah, yang aspek yang lain di dalam smart city adalah smart branding, ya. Jadi itu adalah tourism, bisnis, appearance kota. Jadi wajah kota kita perbaiki, ya. Kemudian tourism. Nah, tourism itu banyak menggunakan konsep-konsep smart, yaitu dengan menggunakan IoT. Misalnya di Bali, gitu, ya. Banyak turis-turis merasa nyaman dalam arti kalau pulang malam saya tuh nggak merasa takut. Karena apa? Di situ sudah ada kamera. Ya, jadi itu yang membuat orang merasa nyaman untuk tinggal di suatu tempat karena dia ada yang mengawasi, yaitu kamera di tempat-tempat keramaian itu. Ya, sehingga itu mencegah adanya suatu tindak kejahatan. Jadi ini adalah salah satu penerapan IoT di dalam tadi tourism di daerah Kuta, Bali itu. Di sana itu mereka pasang kamera seperti itu. Nah, juga dalam smart economy, yaitu
dalam pertanian, industri pertanian, welfare, transaksi, ya, bank perbankan, hampir semuanya orang menggunakan teknologi tadi 4.0 kalau kita ingin mendapatkan smart economy. Kemudian smart living, bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang harmoni, suasana lingkungan yang sehat, mobility, ya, jadi itu semuanya kita kita dibantu dengan teknologi industri 4.0 ini. Kemudian smart society, masyarakatnya, community, learning, ya, jadi di dalam universitas bagaimana memanfaatkan teknologi 4.0 ini. Security, keamanan, ya, seperti tadi, keamanan di lingkungan kita pasang kamera, kemudian kita pasang orang ini mencurigakan, itu mau apa, itu kita sebenarnya kita bisa prediksi orang itu akan berbuat jahat atau tidak. Kemudian smart environment, ya, lingkungan hidup, itu adalah suatu konsep tentang bagaimana kita bisa mengelola lingkungan kita dengan memanfaatkan teknologi 4.0 ini. Misalnya tentang waste, ya, sampah gitu, artinya dengan mudah sebenarnya di daerah sana itu sampahnya harus cepat diambil, ya, karena di situ sudah ada kamera-kamera yang bisa menangkap kondisi di sana, ya. Nah, ini adalah suatu konsep smart city, dan kita sebenarnya Indonesia sudah menjalankan itu dari 2017, dan diharapkan nanti seluruh kota kabupaten di Indonesia itu ya kalau bisa mengadopsi konsep smart city ini. Dan Indonesia sudah melalui Kementerian Kominfo itu sudah melakukan kegiatan smart city. Nah, tentunya setiap kegiatan kalau di pemerintahan itu diawali dengan penyusunan master plan dulu. Jadi kota itu ingin melakukan apa sih? Jadi melakukan apa di enam area tadi, ya, dari government-nya, kemudian branding-nya, kemudian di ekonomi, society, kemudian living, dan seterusnya environment. Nah, ini Kominfo sudah menjalankan kegiatan ini, ya, dengan melakukan training, ya, kemudian pembinaan sehingga masing-masing kota itu sekarang banyak yang sudah memiliki infrastruktur bisa monitor apa yang terjadi di lapangan. Ya, jadi ini yang control room yang ada di setiap kota itu punya namanya control room di sini, ya. Jadi kita bisa identifikasi apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini contoh-contoh pemanfaatan Internet of Things di pemerintahan, ya. Dan ini sudah disiapkan, nama gerakannya adalah gerakan 100 Smart City, menuju Smart City, menuju kota yang cerdas, dan itu hanya 100 kota karena anggaran pemerintah terbatas sehingga disiapkan, dibantu oleh pemerintah 100 kota dulu. Ya, jadi ini merupakan kegiatan yang rutin dalam membina kota dan kabupaten agar supaya kota itu lebih cerdas lagi. Ya, jadi ini, nah sekarang ini sudah selesai, ditambah lagi 50 kota yang akan dibina untuk menjadi kota yang cerdas. Nah, tadi salah satu komponen dari smart city itu adalah smart ekonomi. Nah, di dalam aspek ekonomi itu kita kenal namanya tadi industri primer. Nah, pertanian itu termasuk industri primer. Sehingga kabupaten kota yang sudah menjalankan smart city itu inovasi-inovasinya luar biasa di bidang pertanian ini. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi ini untuk inovasi di dalam pertanian. Sebagai contoh, saya membimbing suatu daerah di daerah yang remote, ya, di Sumbawa. Itu mereka punya kekuatan potensi alamnya sebagai daerah untuk peternakan. Ya, jadi memang wilayahnya cukup cocok untuk peternakan sapi, dan mereka membuat suatu inovasi-inovasi baru, yaitu tentang bagaimana IT ini bisa digunakan untuk peternakan. Ya, jadi mereka bisa mengidentifikasi sapinya ini milik siapa. Ya, nggak usah dari jauh sebenarnya sudah tahu ini milik siapa, statusnya bagaimana, kesehatannya seperti apa. Nah, ini contoh
bahwa di dalam bidang pertanian pun sudah ada suatu pergerakan ke arah sana, ya, yaitu kita sebut dengan agriculture 4.0, ya. Jadi di dalam bidang pertanian juga sama, mengikuti dalam industri ada agriculture 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ya, jadi ini gerakan-gerakan yang banyak kita dorong untuk kota dan kabupaten agar supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi 4.0 ini di dalam bidang pertanian. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya di bidang perikanan, ya, itu daerah Bali gitu. Ya, orang Bali nelayan itu dia tahu nggak perlu nelayan itu seperti dulu ke laut dengan tanpa arah. Dia tahu dari gadget yang diberikan bahwa ikan itu sebenarnya banyak di daerah ini. Ya, jadi mereka datang ya ke lokasi itu. Jadi itu yang membuat biaya kos operasional itu menjadi sangat efisien, sangat murah. Karena mereka nggak perlu lagi mutar-mutar di laut dicari mana ikannya, itu nggak perlu. Karena dengan menggunakan aplikasi ini kita sudah tahu bahwa ikan itu ada di sekitar situ. Jadi petani langsung ke sana. Ya, jadi inilah suatu contoh penerapan IoT tadi atau salah satu teknologi 4.0 itu di dalam pertanian, perikanan. Ya, jadi itu yang sudah kita lakukan di daerah Bali. Ya, kalau peternakan itu di daerah Sumbawa. Nah, dan ini sangat membantu sekali petani-petani atau nelayan-nelayan di daerah Badung, ya, daerah Badung di Bali itu. Nah, ini bagaimana kok bisa tahu? Ya karena ada sensor. Ya, di situ kita tahu sensor itu mendeteksi variabel-variabel yang kita butuhkan. Misalnya warna lautnya, anginnya, kita tahu. Ya, jadi posisi ikannya di laut itu seperti apa. Jadi ini yang membantu nelayan bisa sampai ke sana. Ya. Nah, ini gerakan di dalam pertanian, ya. Jadi ada agricultural 1.0, agricultural 2.0, 3.0 sampai 4. Dan ini semuanya teknologi, banyak menggunakan teknologi 4.0. Oke, nah kenapa ini ke arah sana gitu ya? Kita bisa memanfaatkan karena memang banyak persoalan dalam bidang pertanian, misalnya lahan yang semakin lama semakin sempit gitu, sehingga muncullah pertanian kota, ya. Jadi pertanian kota ini suatu tren sekarang yang mungkin di dalam smart city itu menjadi pertanian yang banyak diadopsi oleh kota-kota besar. Jadi kota sebenarnya bisa kita bertani di daerah-daerah perkotaan, ya, dengan menggunakan rumah kaca dan lain sebagainya. Kemudian kualitas produk pertanian juga akan sangat dituntut sangat tinggi, kualitasnya, buah dan sebagainya. Dan itu bisa kita atur, ya, artinya kualitas itu kita bisa atur dengan memanfaatkan teknologi ini. Ya, misalnya tentang adanya suatu penyakit hama pada tanaman itu, ya, sehingga kapan kita akan memberikan suatu pestisida, ya, itu bisa kita kontrol. SDM di pertanian juga semakin lama makin kurang karena banyak orang, anak-anak muda lebih suka bekerja di bidang yang lain. Kemudian boros petani kita, boros air dan pupuk. Jadi kalau kita lihat petani kita memberikan air di sawah itu, ya asal sebagaimana mereka lakukan. Sebenarnya itu banyak yang terbuang karena penguapan. Begitu juga pupuk yang ditabur itu banyak yang hilang. Ya, karena penguap dibanding pupuk itu diserap oleh tanaman itu. Artinya apa? Bahwa kegiatan pertanian itu banyak memang boros, ya, tidak efisien. Nah, bagaimana menangani masalah ini? Salah satunya kita memanfaatkan teknologi industri 4.0 itu. Salah satunya adalah IoT. Nah, sulit melacak penggunaan pestisida yang aman, ya, karena banyak pemanfaatan pestisida di lapangan itu mungkin bisa membahayakan manusia. Nah, itu sebenarnya kita bisa lacak apakah memang cukup aman atau tidak. Sulit memonitor pertumbuhan tanaman secara remote. Jadi kalau kita punya lahan yang luas kan tidak mungkin
ngecek satu-satu. Kenapa kita gunakan suatu teknologi yang bisa monitor ya tanaman, misalnya tanaman mangga. Kalau kita punya kebun mangga yang luas, ya sudah kita bisa monitor secara remote dari jarak jauh. Apalagi kalau lahan-lahan pertanian, lahan-lahan yang terpencil, ya mungkin kita nggak perlu datang ke sana, cukup dengan melalui remote. Nah, oleh karena itu di dalam revolusi 4.0 dalam bidang pertanian itu ada dua, ya dibagi dua, yaitu precision agriculture atau PA, yaitu di mana dengan menggunakan teknologi ini kita bisa melakukan pengamatan, ya pengukuran, menganalisis kebutuhan, ya apa kebutuhan lahan, ya kebutuhan masing-masing lahan dan tanaman, ya dengan akurat, sehingga kita bisa mengontrol lahan atau tanaman itu dengan cukup akurat. Nah, tentunya di belakang itu semua ada satu teknologi yang kita sebut dengan big data dan advanced analytic capability ini. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa ini kena penyakit A, penyakit B, penyakit apa saja. Nah, itu karena kita sudah menyimpan data itu. Jadi kita sudah belajar dari data-data sehingga kalau datanya begini, ini pasti penyakit ini. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep precision agriculture atau PA. Nah, kemudian muncullah yang kita sebut dengan sekarang smart farming. Ya, jadi smart farming adalah penerapan teknologi digital informasi ini yang sebenarnya lebih mengarah kepada pemanfaatan datanya itu. Ya, dengan menggunakan smart farming kita bisa melakukan optimalisasi seluruh proses di pertanian kita lebih efisien, lebih efektif. Jadi tidak hanya aspek pada lahan tanaman, tapi seluruh kegiatan pertanian itu mulai dari perencanaan, eksekusi sampai kepada pasca panen kita bisa lakukan, kita gunakan dengan konsep smart farming ini. Nah, ini yang menjadi sasaran kita dalam proyek Smart City, bagaimana kita membangun suatu daerah pertanian dengan menggunakan konsep smart farming ini, ya. Nah, ini smart farming ini cukup sekarang banyak kota-kota, kabupaten sudah menerapkan smart farming ini, ya, tentunya dengan keterbatasan yang ada. Artinya mereka sudah memanfaatkan teknologi ini, ya meskipun dengan beberapa keterbatasan mereka miliki. Ya. Nah, salah satu fondasi dari smart farming itu ya tadi di data, ya. Jadi dengan menggunakan data ini kita bisa melakukan rekomendasi, melakukan suatu tindakan, bisa mengambil suatu keputusan, decision making. Oleh karena itu data itu penting Bapak Ibu sekalian, terutama Universitas Nias Raya ini, data itu harus kita kelola dengan baik. Apapun yang dilakukan data itu menjadi sumber kegiatan kita. Jadi apalagi nanti sistem informasi dari Nias ini, Universitas Nias ini, Raya ini nanti harus terintegrasi sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu semuanya diminta data. Akreditasi data juga. Oleh karena itu mulai sekarang coba dibenahi sistem-sistem tadi, yang data tadi, agar supaya nanti dalam kegiatan akreditasi itu mudah, karena kita sudah siapkan datanya, dibuat sistemnya. Bagaimana mengelola data ini? Ya, jadi kita akan menuju yang kita sebut dengan smart campus. Nah, kalau ini adalah smart farming, dan bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti Universitas Nias Raya itu menjadi suatu universitas yang cukup cerdas, smart. Jadi tidak banyak mungkin yang kalau lakukan evaluasi semua ada di data itu. Oleh karena itu data itu penting sekali. Mulai sekarang coba dibenahi pembenahan daripada sisi data ini. Jadi kalau kita lihat teknologi dari smart farming seperti tadi menggunakan teknologi 4.0 umumnya, ya di situ kita lihat adalah sensing teknologi, sensor, ya kemudian di dalamnya adalah softwarenya, aplikasinya, karena sensor hanya untuk menangkap dan aplikasi ini yang untuk digunakan untuk mengolah datanya, dan ini adalah communication jaringannya, ya. Dan ini positioning teknologi itu seperti GPS, sehingga kita bisa tahu posisinya di mana letaknya. Dan tentunya kita membutuhkan hardware dan software, ya, dari sisi
perangkatnya, device-nya, dan data analytic solution-nya. Ya, di situ kalau kita bicara data analytics, mulai dari menggunakan konsep-konsep yang kita sebut dengan machine learning gitu ya, kemudian sampai kepada data mining dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu teknologi nanti yang bisa digunakan untuk smart farming. Ya, sebenarnya ini teknologi itu mengadopsi dari teknologi 4.0 tadi. Nah, apa itu IoT? IoT sebenarnya jaringan setiap objek ini, ya, objek-objek ini yang di dalamnya sudah embedded ada sensor, ya, jadi ada sensor. Nah, sensor ya, dan sensor itu yang akan mengirimkan datanya ke suatu pusat pemrosesan data yang kita sebut dengan cloud ini, ya, dan melewat cloud, ya, jadi lewat cloud atau jaringan. Nah, jaringan internet maksudnya ya, jaringan internet. Ya. Jadi jaringan internet ini yang akan mengirimkan data, menukarkan data, dan di dalam jaringan cloud itu nanti ada suatu tempat pemrosesan data. Sehingga kita bisa memproses data, mengolah datanya, dan kita bisa berikan kepada usernya. Ya, jadi user bisa memahami apa yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya ada 3 layer, ya, kalau kita lihat adalah sisi dari sisi sensornya itu, ya, perceptionnya, kemudian ada sisi jaringannya dan sisi aplikasi di belakangnya. Ya, data yang dikirim melalui cloud itu nanti digunakan untuk apa? Nah, itu sisi aplikasi. Ya, jadi IoT itu merupakan tadi integrasi dari 3 aspek ini. Dari sensornya, jaringannya, dan aplikasi di belakangnya. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri, ya, hanya sensor. Kalau sensor itu ya bukan IoT, itu adalah bagian daripada IoT itu. Jadi IoT dalam arsitekturnya itu ada 3 layer, 3 lapisan, yaitu lapisan perception atau sensor, kemudian lapisan jaringannya, ya, dan lapisan aplikasinya. Ya, data itu nanti digunakan untuk apa? Itu aplikasi, ya, kebutuhan kita. Nah, tentunya manfaat IT di dalam IoT ini di dalam pertanian itu banyak sekali. Memang itu akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diharapkan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi yang kita hadapi di pertanian tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan hasil pertanian dengan produk yang tadi kualitasnya baik, ya, meningkatkan mengurangi biaya, efisiensi, ya, baik biaya maupun waktunya, meningkatkan di ujungnya bisa meningkatkan pendapatan petani, ya, untuk mewujudkan tadi modernisasi dan kecerdasan pertanian. Jadi itu diharapkan pemanfaatan IT di bidang pertanian, dan ini yang terus kita dorong untuk suatu daerah-daerah bisa menerapkan teknologi 4.0 ini dengan suatu konsep yang kita sebut dengan smart city. Ya, smart city itu tidak hanya untuk kota, tetapi juga untuk kabupaten. Ya, terutama kalau kabupaten biasanya daerahnya luas dan banyak daerah-daerah pertanian. Ya, kalau kota itu bedanya wilayah administratif yang sangat mungkin penduduknya sedikit dan berada di daerah pusat pemerintahan. Nah, inilah major component of IoT, ya. Yang pertama adalah things, sesuatu atau device apapun yang Anda taruh di lapangan, ya, itu. Nah, kemudian dihubungkan oleh suatu wireless network, ya, dan situ ada data, dan untuk bisa masuk ke cloud, untuk ini adalah jaringannya, kita butuh suatu yang disebut gateway, ya. Jadi di layer yang kedua itu di gateway, dan kemudian datanya dikirim ke cloud di jaringan, ya. Nah, di dalam jaringan kemudian data itu bisa kita olah dengan menggunakan konsep yang itu big data tadi, ya, kemudian sampai kepada pengguna, ya, pengguna sini. Jadi ya, pengguna hanya menggunakan user interface, kita bisa melihat apa yang terjadi karena data itu sebenarnya sudah diolah, sudah kita analisis, yang kita gunakan konsep data analitik di sini. Ya, jadi inilah area-area sebenarnya kalau misalnya Universitas Nias Raya itu melakukan penelitian dalam bidang IoT. Anda meneliti di mana? Anda meneliti di segmen things-nya atau device-nya,
Anda meneliti di gateway-nya, Anda meneliti di jaringannya, Anda meneliti di sini analitiknya, atau di sisi aspek human-nya, user interface. Jadi ini yang mungkin komponen ini bisa digunakan nanti kalau misalnya di Fakultas Sains dan Teknologi itu melakukan penelitian di dalam IoT, ya. Jadi bisa bermain di 5 aspek itu, ya. Jadi aspek pertama, Anda bisa bermain dengan smart device-nya, karena device itu macam-macam, dan ini bagaimana menyatukan device itu menjadi suatu ranah penelitian Anda, ya, mulai dari device temperature sensor, ya, pressure sensor, macam-macam, ya, moisture level sensor, light intensity detector, moisture sensor, dan lain sebagainya. Atau RFID tag, ya, tagging yang ditaruh di sapi misalnya, ada RFID dan itu bisa dibaca oleh sensor, ya, bahwa ini milik siapa, ya. Nah, semuanya itu terkoneksi melalui suatu sistem yang kita sebut dengan seperti melalui Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya, atau Zigbee, ya, dan sebagainya. Nah, itu ranah penelitian. Yang kedua, bisa bermain di gateway-nya, ya, yang mengelola lalu lintas data itu ke jaringan itu. Karena apa? Sistem kita macam-macam, ya, artinya protokol bisa berbeda-beda di antara jaringan. Dan bagaimana mereka bisa saling mengerti di dalam jaringan itu. Nah, itu yang menggunakan yang disebut gateway, yang umumnya orang banyak menggunakan Raspberry Pi gateway, ya, supaya bisa masuk ke cloud-nya ini nih. Nah, itu yang diatur lalu lintasnya oleh Raspberry Gateway ini, ya. Yang ketiga yang penting ada cloud-nya itu, internetnya ini. Ya, jadi ini merupakan suatu yang disebut internet kan sebenarnya jaringan, ya, jaringan antar server yang sangat kinerjanya sangat tinggi, kecepatannya sangat tinggi. Dari Indonesia ini mengarah ini dengan adanya suatu program pemerintah, ya, yang kita sebut dengan yang dari ujung timur, ya, sampai ujung barat. Ini nanti akan disatukan oleh jaringan, ya, Palaparing. Ini proyeknya adalah proyek Palaparing. Jadi kita sudah menyiapkan suatu highway dalam bentuk jaringan internet yang luar biasa cepatnya dari Irian sampai ke Sumatera, ya, di cover oleh suatu proyek namanya Palaparing. Dan ini akan bertempuh nanti, ya, di tengah ini. Nah, ini sekarang sudah beberapa daerah masih memang kelemahannya masih banyak yang blank spot, ya, dan ini akan di cover oleh jaringan. Ini kita siapkan tolnya dulu, ya, tolnya. Nah, ini tugas dari Kementerian Kominfo. Nah, cloud ini penting untuk IoT karena itu berbasis cloud, ya, berbasis internet, ya. Jadi sensor itu akan dikirim ke orang lain melalui internet itu, ya. Jadi kalau internetnya lambat, ya kita tidak bisa melakukan real time, ya, akan lambat juga, ya. Jadi cloud ini luar biasa, ya. Dan tentunya selain cloud, data itu mau diapakan? Tentunya data itu mau dianalisis. Ya, data-data itu yang dikumpulkan dari berbagai macam sensor, kemudian dianalisis. Ya, dianalisis seperti apa yang kita hendaki. Ya, bisa saja mungkin mendeteksi menentukan apakah ini kebakaran atau ini bukan. Misalnya ada suatu sensor menangkap ada suatu asap. Harusnya sistem itu cukup smart bahwa ini bukan kebakaran, ini orang bakar sampah gitu. Jangan sampai nanti gara-gara orang tadi membakar sampah kemudian deteksi oleh sensor itu dan langsung mobil pemadam datang ke situ. Jadi sistem itu cukup smart, harus cepat membedakan bahwa ini adalah sampah, ini adalah orang bakar sampah, ini adalah kebakaran. Nah, itu tentunya sistem itu bisa berbeda karena kita menganalisisnya data itu. Ya, kita sudah punya namanya modelnya. Sehingga sistem dengan cepat, ini orang bakar sampah, ini kebakaran. Ya, jadi itu kemampuannya itu ada di analitik ini. Nah, kemudian dari data itu diinformasikan dikirim ke user dengan menggunakan kita melihatnya di user interface-nya itu. Jadi di device kita, di gadget kita. Oh, kita bisa. Ya, jadi itulah komponen-komponen dari IoT. Jadi kalau kita lihat nanti ada 3 komponen yang utama, yaitu perception layer, network layer, application layer. Dan kita
mungkin nanti Fakultas Sains dan Teknologi bisa meneliti di setiap ini. Mau meneliti di mana? Oh, saya tertarik, mahasiswa tertarik di application, oke silakan. Tertarik mahasiswa di perception layer atau di networknya. Ya, jadi ini suatu ranah penelitian yang mungkin bisa dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi ini contohnya IoT untuk di pertanian, ya, di situ akan dipasang berbagai macam sensor, ya, di situ. Kemudian sensor itu tentunya bisa ditanam di tanah atau sensor itu taruh di drone, bisa. Jadi yang penting kita harus punya sensor dan kemudian kita harus punya jaringannya itu atau yang disebut dengan service layer. Nah, di situ di dalamnya sudah ada data analitik, ya. Kemudian di cloud ini, ya. Dan ini adalah application layer-nya, bagian yang kita lihat di sisi penggunanya, ya. Jadi kita hanya melihat di sini. Dan apa yang terjadi itu sebenarnya data itu sudah diproses melalui service layer ini. Oke, jadi itu pemanfaatan IT dalam pertanian. Yang pertama, kita bisa banyak umumnya baca digunakan untuk irrigation management system, untuk pest, ya, penyakit, pest and disease control, animal movement monitoring, water quality, ya, greenhouse condition monitoring, precision farming, ya, dengan apa namanya vehicle yang tanpa awak. Ini umumnya yang bisa kita lakukan di pertanian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah peluang penerapan apa namanya IoT di pemerintahan, dan ini bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa nanti di Fakultas Sains dan Teknologi sebagai bentuk skripsi atau dosennya, ya, untuk bisa melakukan penelitian bersama, ya. Contohnya misalnya untuk water saving ini yang dilakukan di Barcelona, ya. Apa yang mereka lakukan, ya itu tadi menanam device-nya, ya, dan sini ada sensornya yang bisa mengukur suhu, kelembapan tanah, yang memang ditanam di situ. Sehingga dengan otomatis kita bisa melakukan monitoring bahwa suhu atau kelembapan itu membutuhkan air atau tidak. Ya, jadi kita bisa ini sangat kering sehingga otomatis nanti sprinkler itu akan menyebar akan mengairi airnya itu. Ya, jadi ini nanti akan dikirim ke tadi, ya. Jadi protokol tadi dikirim melalui networking ini melalui jaringan, ya, jaringan atau disebut cloud, ya, jaringannya. Nah, ini yang kita sebut internetnya, ya. Ini things-nya, ya. Jadi semua bisa kita kontrol, kita monitor, lahannya di sini, tanaman juga bisa kita kontrol, ya, karena kita tatam sensornya tadi, ya. Nah, ini contoh kita bisa memonitor tanaman per individu, ya, karena kita pasang di sini ada sensornya, ya. Dan dengan menggunakan Raspberry ini, ya, kita bisa kirim ke cloud, dan di cloud itu kita bisa lakukan controlling, kita amati apa yang harus kita lakukan, ya, sehingga kita tinggal dari sini, sistem itu akan mengerjakan sesuatu, misalnya mengairi atau apa. Nah, ini contoh smart irrigation system. Jadi kita bisa mengontrol lahan pertanian, ya, dengan luas, ya, dengan cukup menggunakan teknologi smart irrigation. Artinya kalau kita kerjakan ini, artinya kita tidak buang-buang air, terutama untuk daerah yang apa namanya, yang kering, ya, di mana air itu penting. Nah, ini kita bisa manage airnya itu dengan cara lebih efisien. Ya, jadi smart irrigation ini umumnya ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa lakukan penelitian di bidang ini, ya, apa namanya, terkait dengan pengembangan sistem seperti itu. Nah, ini untuk animal information monitoring, ya, ini ya, contohnya seperti ini, ya, kita bisa apa namanya memonitor, ya, kondisi masing-masing karena kita punya sensor di sini, ya, baik itu peternakan, dan ini sudah banyak dimanfaatkan teknologi itu, dan di beberapa kota daerah, ya, sudah menggunakan teknologi ini, ya, dan itu kita bisa kirimnya melalui cloud atau internet di situ, ya, dan kita bisa melakukan controlling apa yang harus kita lakukan. Nah, ini animal tracking and caring using RFID, jadi sapi dipasang sininya, ya, atau ditaruh di kupingnya, ya, di kupingnya itu. Nah, karena kuping itu dipasang RFID, ya, sehingga dari RFID itulah kemudian ditangkap, ya, kemudian dikirim datanya, ya, ke internet, ya, tentunya dikirim untuk diproses, ya, lebih lanjut. Jadi ini
harus ada suatu teknologi ininya, ya, RFID-nya, ya. Jadi ini banyak dilakukan di Indonesia dengan menggunakan RFID. RFID bisa taruh di kuping, ya, bisa ditaruh di leher, ditaruh di situ, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini Plant Life Information Monitoring System, ya, kita bisa monitor semua individu, ya, bisa kita monitor, ya, karena kita punya sensor di situ dan apa yang harus kita lakukan, pestisida yang kita gunakan atau kelembapan atau yang lainnya, ya. Jadi ada suatu kamera yang kita berikan sehingga kamera itu akan bisa menangkap apa yang terjadi di lapangan, ya. Ini juga intelijen, ya. Waktunya 5 menit lagi ya Pak ya. Baik, ya, jadi ini pemanfaatan IoT di pertanian. Baik, ini contohnya mesin bisa bekerja sendiri dengan data. Dan kalau kita lihat bahwa potensi penelitiannya tadi, Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen, mahasiswa bisa meneliti di tadi yang berkaitan dengan data, ya, bisa berkaitan dengan pengembangan sistem. Jadi nanti masing-masing fakultas atau mungkin FST bisa mengembangkan sistem yang terkait dengan ini, ya, pest management, crop disease dan sebagainya. Ya, jadi itu suatu topik yang bisa diangkat sebagai penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini contohnya nanti sederhana, jadi Bapak Ibu bisa melakukan penelitian di precision farming, kemudian aplikasi cerdas di rumah kaca dan lain sebagainya, ya. Jadi ini contoh yang di pemantauan ternak dan sebagainya. Dan bisa mungkin aplikasi itu untuk manajemen pertanian secara keseluruhan dari ujung ke ujung, jadi mulai dari logistik, perencanaan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu bisa memanfaatkan teknologi ini. Oke, jadi ini topik-topik permasalahan untuk levelnya lebih tinggi lagi, yaitu S2 biasanya permasalahan penelitian ini, karena ini bukan untuk mahasiswa S1 ya, jadi saya berikan untuk topik-topik kalau memang ada dosen yang ingin menerapkan penelitian ini biasanya persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam bidang IoT masih ada banyak persoalan. Ya, ini adalah permasalahan penelitian yang saya berikan bahwa penelitian itu sekarang masih berada pada satu layer, ya. Jarang penelitian itu mengintegrasi semuanya, sehingga kinerja suatu IoT itu bisa kita tingkatkan lagi kalau kita bisa melakukan penelitian ini. Mungkin itu materi saya, ya. Jadi saya berikan contoh-contoh agar supaya nanti mahasiswa, ya, kemudian dosen, ya, sehingga nanti Universitas Nias Raya sebagai suatu universitas yang baru bisa melakukan penelitian dan harapan nanti karya-karya mahasiswa, karya-karya dosen-dosen ya bisa muncul, ya, di Indonesia dengan publik edukasi yang mungkin sekarang kita bisa lihat di Sinta. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih, ya, atas waktunya. Oke, maaf. Baik, terima kasih Profesor atas pemaparan materinya, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan di kolom chat, dan pada sesi ini kita hanya akan membahas 3 pertanyaan saja. Jadi saya akan memilih beberapa pertanyaan yang sudah ada karena sesi tanya jawab ini hanya maksimal 15 menit. Jadi pertanyaan pertama dari pendidikan biologi. Pertanyaannya atas nama Yulia Nanduru. Pertanyaannya adalah, mengapa sih harus terjadi revolusi 4 pada bidang pertanian, dan apa fungsi dari Internet of Things yang meningkatkan proses pada bidang pertanian? Ini mungkin maksudnya mengulang lagi ya, tadi sebenarnya sih sudah dijelaskan oleh Profesor, mungkin lebih dijelaskan lagi Pak kepada Yulia Nanduru. Oke. Sekali lagi saya bacakan. Baik. Mengapa harus terjadi revolusi 4.0 pada bidang pertanian, dan apa fungsi IoT tersebut sehingga terjadi peningkatan proses pada bidang pertanian? Silakan, Prof.
Ya. Kenapa semua teknologi muncul? Karena dalam kehidupan sehari kita selalu menghadapi suatu masalah. Dan masalah itu tentu kita bisa selesaikan dengan teknologi, dengan upaya tadi pengembangan teknologi agar supaya kita hidup bisa lebih efisien dan lebih efektif. Tadi sebutkan tadi permasalahan-permasalahan di pertanian itu apa? Tadi sudah katakan bahwa lahan sempit, kemudian sumber daya itu makin boros, misalnya air, kemudian pupuk, pestisida, artinya penempatan yang tidak tepat gitu ya. Nah ini kan permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknologi 4.0 tadi. Seperti misalnya kenapa Israel bisa sampai luar biasa pertaniannya? Karena mereka memanfaatkan teknologi 4.0 ini. Jadi di Israel itu tanahnya tandus, tapi mereka mampu membuat rumah kaca di mana mereka menjadi sumber negara yang penghasil buah-buah yang luar biasa. Ya, orang nggak akan melihat. China sama juga. China itu mereka mengubah sebagian dari gurun Gobi menjadi ladang pertanian yang luar biasa. Kenapa? Mereka menggunakan teknologi 4.0 ini. Mereka bisa ngontrol airnya ya dengan sangat efisien dan murah. Nah itulah kenapa teknologi ini muncul ya, karena memang kita punya permasalahan-permasalahan dan agar supaya hidup petani juga lebih murah, lebih mudah ya, lebih nyaman dan sebagainya. Jadi itu ya, jadi salah satu kenapa revolusi itu karena memang tujuannya tadi memudahkan kita itu hidup ya di dunia ini akan lebih mudah karena itu fungsi teknologi. Kalau dulu kita dalam revolusi agriculture yang titik 1, kita kan mencakul masih pakai binatang. Kemudian muncul traktor. Artinya kita nggak perlu bersusah payah untuk mencakul itu, sehingga sudah pakai traktor. Sekarang hidup kita dimudahkan lagi dengan menggunakan teknologi 4.0 ini. Nah itu kira-kira ya. Baik, pertanyaan selanjutnya saya akan mix pertanyaan dari Sri Indriani Duha dan pertanyaan dari, jangan diganti-ganti dong. Oke. Pertanyaannya adalah, pada masa kini ada banyak lahan tani dan kebun yang kesulitan untuk menghasilkan tanaman yang subur akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. Sebagai mahasiswa, apa solusi yang dapat kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, terutama untuk orang-orang di sekitar kami yang notabene lebih banyak petani dan pekebun? Ini saya kaitkan lagi dengan hubungannya dengan kearifan lokal di Pulau Nias. Mungkin ini maksudnya ya Pak. Jadi saya mix pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa terhadap kondisi pertanian di lingkungan Pulau Nias secara khusus? Itu. Terima kasih Pak. Silakan. Jadi gini, kenapa kesuburan tanah itu cenderung menurun? Karena kesuburan tanah itu tadi ya, unsur-unsur yang penting itu kan NPK ya, jadi natrium, fosfat, dan kalium itu yang diberikan secara berlebihan pada awalnya. Sehingga setiap petani selalu diberikan suatu pupuk NPK dan jumlah yang luar biasa. Kemudian ditambah lagi dan unsur-unsur lain, obat-obatan, yang membuat lahan itu makin lama makin tidak subur. Ya. Jadi banyak mikrobakteria yang mungkin dulu tumbuh di dalam tanah sekarang meninggal. Oleh karena itu, kalau kita bisa menggunakan teknologi 4.0, artinya kita bisa monitor lahan kita itu, bahwa lahan kita itu status kesuburannya seperti apa. Ya, apakah memang kalau tanah itu biasanya kita ukur dengan menggunakan pH-nya kalau pH-nya basah ya di bawah pH-nya asam gitu ya, banyak lahan-lahan pertanian itu pH-nya asam sehingga sulit untuk ditanam. Nah biasanya dalam bidang pertanian kita tambahkan supaya pH-nya naik dengan menggunakan kapur ya atau magnesium. Nah artinya tindakan untuk memperbaiki kualitas lahan, kualitas tanaman itu kita bisa monitor dengan menggunakan teknologi ini. Ya, kalaupun tidak bisa menggunakan teknologi mungkin terlalu mahal, Anda bisa menggunakan misalnya praktik yang sudah umumnya masyarakat lakukan, yaitu mungkin dikembalikan lagi bertani secara alam misalnya dengan menambahkan pupuk
organik, ya itu akan mengembalikan lagi kesuburan-kesuburan itu. Jadi lahan atau kebun itu memang cenderung menurun kesuburannya karena tadi pemanfaatan penggunaan bahan-bahan kimia yang luar biasa di situ. Ya, oleh karena itu harus Anda kembalikan lagi kesuburan dengan menambah organik-organik di lahan-lahan itu. Oleh karena itu sekarang kan menjadi tren umum orang bertanam bercocok tanam dengan metode seperti orang dulu, yaitu kembali pada pertanian organik. Ya, jadi untuk mengurangi jumlah pupuk-pupuk anorganik ini, ya luar biasa anorganik itu, ya. Jadi mungkin pestisida itu akan diserap tanaman dan itu akan membahayakan manusia dan kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita tiap hari makan buah yang di dalamnya mungkin banyak pestisida. Ya, mungkin itu ya. Jadi dan itu akan dipermudahkan dengan teknologi IoT kalau kita bisa monitor apa yang terjadi di tanah, apa yang terjadi di tanaman itu. Baik, terima kasih. Karena sesi ini kita hanya menampung 3 penanya saja, saya akan memilih pertanyaan terakhir dari seorang dosen atas nama Bapak Karunia Gia. Pertanyaannya adalah, IoT berkembang dengan cepat, tapi membutuhkan dana yang besar juga. Sehingga sampai sekarang IoT untuk pertanian Indonesia masih belum terpenuhi. Pertanian di negara maju sudah luar biasa dan mereka sudah memberikan contoh pertanian mereka di media dan gampang ditiru atau dicontoh. Tapi kenapa di Indonesia sampai sekarang belum bisa kita tiru, terutama untuk daerah yang terpencil seperti di Kepulauan Nias. Bantuan yang didapat di daerah seperti traktor, pupuk, dan alat-alat lainnya hanya bisa digunakan pada kelompok tertentu karena tidak merataannya pembagian ataupun distribusi. Jadi bagaimana bisa IoT Agriculture 4.0 bisa terjangkau ke daerah-daerah tertinggal? Demikian pertanyaannya, Prof. Silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya teknologi ini kan teknologi advance ya. Jadi banyak kendala-kendala mungkin yang dihadapi nanti kalau diimplementasikan di daerah yang terpencil atau pedesaan. Tentunya tadi requirements untuk menjalankan IoT itu kan tadi sudah saya katakan adanya suatu connectivity ya. Kalau memang mau pakai IoT, jadi connectivity tersedia nggak di sana jaringan internetnya. Nah itu adalah requirement yang pertama yang harus ada. Kemudian, nah bagaimana kita coba belajar dari negara lain, yaitu misalnya Korea. Korea kan mirip-mirip dengan kita dulunya ya, artinya di tahun 45 mereka akan negara yang miskin dan sekarang luar biasa meningkatnya. Bagaimana mereka bisa bangkit? Ya, dan IoT mereka memanfaatkan IoT untuk petani itu dengan membangun ekosistemnya. Jadi penerapan suatu teknologi IoT ini tidak bisa kita lakukan sendiri oleh Pemda oleh apa. Jadi harus ada suatu master plan, harus membuat suatu rencana, terutama yang dalam hal ini yang melakukan perencanaan tentunya Pemda. Nah, Pemda kalau memang concern terhadap smart city tadi, bagaimana meningkatkan kehidupan petani dengan memanfaatkan teknologi smart ini, ya harus dibangun ekosistemnya. Siapa saja yang ada di ekosistem itu? Salah satunya adalah petani itu sendiri. Kedua, ya tadi perusahaan-perusahaan pengembang teknologi itu, ya. Kemudian penyedia infrastruktur, jaringan, dan lain sebagainya. Dan kemudian universitas harus dilibatkan. Nah inilah kesempatan bagi universitas untuk membangun ekosistem itu. Jadi universitas juga mempunyai peran di dalam pertanian ini. Bagaimana Anda bisa menyumbangkan keilmuan Anda kepada masyarakat ini. Ini yang kita harapkan. Jadi ekosistem ini yang harus dibangun bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, kemudian universitas dan perusahaan-perusahaan itu harus menyatu. Tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri, pasti akan gagal. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Baik, demikian untuk sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab pada hari ini di sesi pertama oleh narasumber kita Bapak Profesor Dana. Dan sebelum sesi pertama ini kita akhiri,
saya ingin memberikan informasi dan saya mohon maaf untuk seluruh penanya yang begitu antusias memberikan pertanyaan pada kolom chat, namun tidak semua bisa ditampung untuk dijawab oleh Profesor Dana saat ini. Nanti panitia akan mengumpulkan seluruh pertanyaannya dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Profesor Dana jikalau nanti berkenan untuk membalas setiap pertanyaan oleh mahasiswi kami ataupun mahasiswa yang sudah melayangkan pertanyaan ini lewat email panitia, dan kami akan lanjutkan kepada seluruh penanya yang sudah bertanya saat ini. Dan di akhir sesi ini saya persilakan kepada Profesor Dana untuk menyampaikan closing statement di sesi pertama ini. Kepada Prof. Dana kami persilahkan. Baiklah, teknologi digital ini akan terus berkembang. Ya. Oleh karena itu, Fakultas Sains dan Teknologi diharapkan ya mampu memanfaatkan teknologi digital ini kepada sivitas akademika tentunya, kepada masyarakat, kepada negara. Ya, semoga nanti ini akan membantu masyarakat, ya terutama dalam bidang pertanian maupun dalam pemerintahan, ya sehingga kampus kita akan menjadi maju, kota kita akan menjadi maju, dan negara kita akan semakin kuat ya dalam bidang pertanian ini. Ya. IoT sebagai suatu teknologi digital yang masih terbuka luas untuk bisa kita eksplor lagi. Apalagi sekarang salah satu program pemerintah adalah digital ekonomi, karena itu dalam digital ekonomi akan bertumbuh pada teknologi digital. Jadi permasalahan-permasalahan COVID itu nanti juga akan mungkin kita akan menghadapi hal yang sama. Sehingga inovasi-inovasi yang berbasis IoT itu diharapkan akan muncul dari Universitas Nias Raya ini. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Profesor atas segala ilmunya yang sudah dibagikan kepada seluruh Sobat Uniraya pada kegiatan webinar nasional hari ini. Sampai jumpa, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat bergabung bersama kami kembali di event-event selanjutnya. Terima kasih, Profesor. Terima kasih.